Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 337, 12 Ramadan 1445 Hijriah, 22 Maret 2024 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema wajib mengamalkan semua isi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu, Ramadan sering disebut Syahrul Quran. Pasalnya, pada bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah SWT tegas berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda. Al-Quran bahkan turun pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguh, kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran sesungguhnya merupakan peristiwa luar biasa. Hal ini sekaligus menunjukkan keagungan Al-Quran itu sendiri. Keagungan Al-Quran juga ditegaskan antara lain dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Imam Al-Baydawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, andai kami, Allah SWT menciptakan akal dan perasaan pada gunung, sebagaimana yang telah kami ciptakan pada diri manusia, kemudian kami menurunkan Al-Quran di atasnya, dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh gunung itu akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah SWT. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Al-Baydawi dalam kitab Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil jilid 3 halaman 479. Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya dan tidak terpengaruh perasaannya oleh Al-Quran. Padahal, jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, seharusnya manusia lebih tunduk dan patuh pada Al-Quran. Al-Andalusi dalam kitab Bahrul Muhit, jilid 9 halaman 251. Pendengar rahimakumullah, seruan Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak seruan dari Allah SWT. Seruan-seruan Al-Quran setidaknya mencakup dua aspek, yakni aspek ruhiyah atau spiritual dan aspek siasiyah atau politik. Aspek ruhiyah mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah SWT seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun aspek politik mencakup pengaturan hubungan sesama manusia, khususnya yang menyangkut urusan masyarakat yang dijalankan oleh negara dan dikontrol pelaksanaannya oleh umat. Sayang, saat ini ayat-ayat yang bersifat politis itu belum mendapat perhatian sebagaimana ayat-ayat yang menyangkut aspek ruhiyah. Contoh, terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sama-sama menggunakan kata kutiba yang bermakna furidho atau diwajibkan atau difardukan, sikap yang muncul berbeda. Ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang notabene bersifat ruhiyah, diterima dan dilaksanakan. Sebaliknya, terhadap ayat kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang dalam Quran Surah Al-Baqarah 216 yang notabene bersifat politis, muncul sikap keberatan, penolakan, bahkan penentangan dengan beragam dalih. Apalagi ketika diserukan untuk diterapkan secara praktis. Sikap diskriminatif ini berujung pada pengabaian sebagian ayat Al-Quran. Beberapa contoh lain dari ayat-ayat politik dalam Al-Quran yang diabaikan antara lain, pertama, ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhukum pada hukum Allah SWT.
Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan dan mereka menerima putusan tersebut dengan sepenuhnya. Ayat ini menegaskan kewajiban menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka ayat ini bermakna wajib bagi siapapun untuk memutuskan perkara dengan hukum syariah yang beliau bawa. Sebaliknya, haram bagi siapapun untuk berhukum kepada tauhid, sebagaimana dinyatakan oleh ayat sebelumnya, bisa dilihat di Quran surah An-Nisa ayat 60. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, berhukum pada selain syariah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk berhukum pada hukum tauhid. Ibnu Al-Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in jilid 1 halaman 50. Kedua, ayat-ayat yang mengandung perintah untuk melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT misalnya berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian ada segolongan umat yang menyerukan kebaikan atau Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung. Perintah untuk melakukan dakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tentu ditujukan kepada siapa saja, termasuk pada penguasa. Bahkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada penguasa merupakan jihad yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul jihad kalimatu 'adlin 'inda sultanin jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada penguasa jelas merupakan aktivitas politik, bahkan aktivitas politik yang utama. Pasalnya, baik buruknya keadaan masyarakat bergantung pada baik buruknya penguasa mereka. Ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem ekonomi seperti distribusi kekayaan secara adil, larangan riba dan lain-lain. Allah SWT misalnya berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian merupakan kaum mukmin. Ayat-ayat ini juga masih banyak ayat-ayat lainnya, termasuk dalam aspek politik, karena menyangkut pengaturan urusan masyarakat. Pendengar rahimakumullah, dosa besar mencampakkan Al-Quran. Dengan demikian, kita wajib mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran. Jika tidak, kita termasuk mengabaikan Al-Quran. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ayat di atas menceritakan pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah SWT tentang sikap dan perilaku kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi saat beliau masih hidup di dunia. Dikutip dari Ibnu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit jilid 6 halaman 455 dan juga Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid 19 halaman 55. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perilaku kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Mahjuran diantaranya bermakna matrukan, yang ditinggalkan, diabaikan atau tidak dipedulikan. Al-Qinuji dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran jilid 9 halaman 305. Banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufasir dikategori hajrul Quran, meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Di antaranya adalah menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak merenungkan dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan dan mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada lainnya, baik berupa syair, nyanyian,
permainan, ucapan, atau thariqah yang diambil dari selain Al-Quran dan lain-lain. Semua tindakan mengabaikan Al-Quran di atas termasuk perbuatan haram. Di antara dalilnya adalah ayat berikutnya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seperti itulah kami mengadakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan para pendosa. Dalam ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran disejajarkan dengan musuh para nabi dari kalangan para pendosa. Pendengar rahimakumullah, butuh negara. Namun demikian, mengamalkan dan menerapkan Al-Quran tak bisa dan tak cukup oleh pribadi-pribadi. Butuh peran masyarakat dan terutama negara. Pasalnya, Al-Quran berisi sistem kehidupan. Sebagian hukum itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Semisal hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri. Termasuk pula hukum-hukum yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah, seperti hudud. Misal, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, dan sebagainya, hukum kisos, dan lain-lain. Hukum-hukum seperti itu tidak boleh dikerjakan oleh pribadi-pribadi. Ia hanya sah dilakukan oleh khalifah atau yang diberi wewenang oleh khalifah. Berdasarkan fakta ini, keberadaan negara Islam atau khilafah Islam merupakan sesuatu yang daruri, sangat penting. Tanpa khilafah Islam, mustahil semua ayat Al-Quran dapat diterapkan. Inilah yang terjadi saat ini, khususnya di dunia Islam, termasuk negeri ini. Alhasil, sudah seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum oleh kaum muslim, terutama penguasa mereka, untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, materi Buletin Dakwah Kafah edisi 337. Wajib mengamalkan semua isi Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Buletin Dakwah Kafah nomor 333